Anak itu disiapkan oleh orang tuanya. Bapaknya, ibunya investasi untuk akhirat melalui anaknya. Disiapkan beramal saleh. Disiapkan dengan Al-Quran. Tiba-tiba saat dihisab, Allah langsung perintahkan anak itu untuk membawa bapak ibunya. Gandeng langsung bapak ibunya. Dan pasanganmu serta keluargamu di belakangmu. Dan dahsyatnya diperintahkan semua malaikat berdiri di depan pintu surga untuk menyambut keluarga besar ini. Dan semua mengucapkan selamat. Itu ada di ayat 23 sampai 24 di surah 13. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar masuk taman surga. Masuknya lewat tamannya, Bu. Yang indah itu. Jadi antara Firdaus paling tinggi dengan surga yang paling rendah di bawah. Maaf, serendah-rendahnya tetap surga ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh manusia biasa sebelumnya, tidak pernah terdengar kisahnya sama dengan yang dibayangkan. Kita dengar kisahnya, kita melamun, enggak seperti lamunan kita, lebih indah daripada itu. Ya, makanya surga enggak bisa disifati dengan fiksi dan fiktif, enggak bisa. Walaupun kita berimajinasi, tapi imajinasi itu enggak sama dengan realnya, lebih indah daripada itu. Makanya Nabi 15 abad yang lalu sudah mengatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak bisa diimajinasikan sama sesuai itu. Lebih indah daripada itu. Itu yang biasa, bayangkan bagaimana yang di atasnya. Nah ini masuk lewat tamannya, tengah-tengahnya. Diperintahkan malaikat. Sebelum diperintahkan, perhatikan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Dan bapak ibunya yang soleh. Yang menginvestasikan anak itu sebagai kebanggaan saat dipanggil yaumul hisab. Abdurrahman dipanggil. Begitu mau dihisab langsung kalimatnya. Gandeng aja langsung bapak ibumu, bawa. Istrimu, pasanganmu, bawa. Wadhurniyatihim. Dan keluarga besarnya. Ternyata ini keluarga besar kompak. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji. Ada cucu pun disekolahkan supaya ngaji. Berangkat bareng-bareng ngaji gitu. Insya Allah. Murajaah kalau sempat bareng-bareng, tak sempat disiapkan sehari ngaji. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat diperintahkan untuk berdiri di depan pintu surga, masuk ngunjungin tuh. Mereka berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar karena Anda sabar menjaga amal soleh itu kompak sekeluarga sampai wafat, sampai berada di tempat ini. Fa ni'ma uqbadar, sekarang silahkan nikmati, enggak ada capek lagi, enggak ada lelah lagi, enggak ada sabar yang sebelumnya dirasakan, sekarang tinggal kenikmatan. Silahkan nikmati di tempat terindah ini yang belum pernah dijamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang penting dari sosok Syekh Wahbah Zuhaili apa? Beliau ini diberikan oleh Allah umur yang cukup panjang dan berkah. Dan saya sempat berjumpa, belajar, dan di satu channel dengan beliau dalam satu kajian di Qanat Tawasul di Tripoli. Di tahun 2009. Usia beliau itu sampai wafat kurang lebih 83 tahun. Tapi hidupnya semua berkah. Lahir tanggal 6 Maret tahun 1932, wafat 8 Agustus tahun 2015. Ayahnya, ini yang penting. Saya bahas sanad dari penulis dulu, karena nanti kita itu punya metodologi, punya manhaj. Setiap mau ngaji kitab, bahas dulu ulama yang ngarangnya siapa itu. Kok bisa menulis kitab itu? Kesolehan beliau bagaimana? Kesolehan ayah ibunya seperti apa? Kalau Anda, saya, kita pengen punya anak sesoleh ini, nanti kita tirakati, kita ikuti jalan orang tuanya seperti apa. Itu maksudnya. Syekh Mustafa Az-Zuhaili itu seorang penghafal Quran. Bukan sekedar penghafal, karena yang hafal itu banyak. Menghafal Quran itu mudah. Yang sulit itu menjaganya. Ingat ya, menghafal Quran itu mudah. Yang sulit menjaganya. Maka beliau menjaga hafalan Qurannya dengan dua sifat. Satu sifat takwa, yang kedua kerendahan hati. Ya, satu sifat apa? Takwa, yang kedua kerendahan. Maka Qurannya terjaga. Ibunya pun namanya Fatimah. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Seorang perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, teguh memegang syariat,
rajin mendekat kepada Allah. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, profesi ayahnya apa? Seorang petani dan pedagang kecil-kecilan. Bertani, berkebun, dagang. Jadi Anda jangan simpulkan untuk menjadi ulama itu harus anak kiai saja. Belum tentu. Jangan simpulkan untuk menjadi ulama besar itu harus punya harta banyak. Belum tentu. Kadang-kadang keprihatinan itu membuat kita lebih serius untuk belajar. Apalagi yang diberikan oleh Allah fasilitas banyak kemudahan. Jangan dipahami fasilitas itu sebagai kemanjaan untuk membuat kita itu malas belajar. Coba yang bukunya, kitabnya kurang fasilitas, begitu rajin. Cahayanya, lampunya terbatas. Dulu lampunya terbatas. Dulu waktu kecil tuh saya masih ada orang Banten bilangnya lampu semprong gitu. Pernah tahu nggak ya? Ya, apa itu? Kayak petromak gitu ya? Ya, kalau petromak itu masih agak keren. Ya, ini kayak bolham celungkup, terus pakai minyak tanah kan di bawahnya. Ya kan? Baru dinyalakan dan cahayanya itu nggak seterang ini. Tidak seperti Masjid An-Nur sekarang, biasa redup. Tapi itu masih bisa baca tuh. Nah, ingat tuh memorinya ibu tuh. Ya, Anda bayangkan dengan pencahayaan yang kecil demikian, kemudian kitabnya itu kertasnya masih kuning Pak. Kuningnya kuning pekat, belum putih. Makanya disebut ngajinya kitab kuning. Betul, karena kitabnya, kertasnya warnanya kuning. Baunya khas. Kalau ke toko-toko kitab tuh baunya khas. Ya, bukan karena ngaji apa kitab kuning jadi keren. Ya, keren memang keren, tapi memang kertasnya warnanya apa? Kuning. Makanya disebut kitab. Coba kalau kertasnya hijau. Kitab hijau. Oh. Jadi dulu demikian, tapi lahirnya seperti siapa? Mbah Hashim, Hadratus Syekh, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Nur Ali, ya. Jadi semua kiai-kiai itu ngajinya luar biasa dengan keprihatinan, keterbatasan jadi. Nah, cara memahaminya kalau Allah berikan lebih berarti mesti lebih serius. Sekarang apa aja bisa di-download. Langsung keluar. Tapi jangan dijadikan mudah. Setiap tahu sesuatu, ChatGPT, AI, langsung keluar. Nggak begitu juga. Ulama dulu belajar 30 tahun baru berani mengeluarkan pendapat. Ini 3 menit langsung berfatwa. Nah, tapi kadang-kadang salah menggunakan, salah memahami. Jadi ketika fasilitas makin banyak, makin manja. Keseriusannya berkurang. Cara berpikirnya keliru. Semakin Allah tambah, semakin semangat ngajinya. Punya uang lebih banyak, beli kitab lebih banyak. Beli kitab. Memahaminya demikian. Saya di antara cara belajar mengikuti para ulama-ulama guru-guru kami. Kalau satu bab misalnya bab sholat, saya pengen paham nih. Saya berangkat ke toko kitab, cari semua kitab tentang sholat yang ada di toko itu apa saja. Beli. Cari. Sekarang browsing, apa aja nih. Yang bahasa Indonesia, yang bahasa Arab, yang bahasa Inggris. Kumpulkan macam-macam itu. Pengen tahu perspektif cara pandang, cara menyampaikan, cara menulis informasinya apa saja. Sepanjang Allah berikan kemudahan, gunakan kemudahan itu dengan sungguh-sungguh untuk serius belajar. Tapi Bapak Ibu jangan simpulkan, anak saya cuma petani. Tidak, karena Syekh Nawawi pun orang tuanya terbatas, pedagang toko kecil. Syekh Wahbah ini orang tuanya terbatas, seorang petani. Tapi bisa mencetak sejarah, menjadikan anaknya lebih baik daripada orang tuanya, didengar di seluruh dunia, dan dalam wafatnya menghasilkan 500 karya. Telah menulis 500 buku selama hidupnya. Tuh, sampai kaget tuh. Ya. Imam Suyuti dulu 300 buku, 300 kitab. Ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu 500 kitab. Satu kitabnya bukan 1 jilid, 2 jilid. Ini saja tafsirnya itu 15 jilid. 1 jilidnya seperti ini. 1 jilidnya, ini 15 jilid. Ya. Itu bagaimana dengan keterbatasan? Lahir 1932. Ngaji pertamanya pada ayahnya. Belajar Quran pertamanya pada ayahnya. Makanya saya sering katakan para ayah yang ngaji yang benar. Yang benar minimal Fatihahnya. Nanti begitu anak mulai baca, Fatihahnya usahakan dari antum.
Sehingga ketika dia sholat, bacaan yang antum ajarkan itu terbawa terus dalam sholat selama hidupnya. Kalau kita meninggal dunia, duluan misalnya, insya Allah cahayanya ngalir terus karena dibaca terus oleh anak. Tenang kan di hadapan Allah itu. Gimana kalau ditanya, fulan, saya titipkan itu anak kepada dirimu bukan pada ayah yang lain. Kamu ajarkan apa? Bangga antum jawab. Ya Allah, kalimat pertamanya saat memujimu, Engkau maha tahu, aku yang pernah mengajarkannya. Kalau telat pada anak, cucu, upayakan antum kakeknya ajarkan. Ya, jadi kalau bapaknya belum hafal Quran, anaknya belum, cucunya. Masa dari sekian anak gak ada satupun yang jadikan kebanggaan untuk pulang menghadap Allah nanti? Siapa anak yang mau dibanggakan nanti yang gandeng keluarganya? Kan di akhirat tuh nanti ada di anggota keluarga yang dijadikan tuh, awas dia, dijadikan andalan saat hisab. Antum dunia itu dijadikan, wah anak nanti dokter satu, bagus, gak apa-apa. Yang satu lagi insinyur, bagus. Supaya ada andalan dunianya. Nanti andalan akhiratnya siapa itu yang diandalkan? Karena saat menggelegar, takut kita, lebih takut dibandingkan mendengar suara guntur. Guntur kencang aja besar, nyambar pohon jatuh jadi masalah gitu kan. Ya, kalau ada guntur di depan kita, menggelegar kuat, kan takutnya luar biasa kan? Ya. Nah, hisab itu suasananya lebih daripada itu. Makanya kenapa ada surat guntur tuh, Ar-Ra'd, surat 13. Tapi ada orang-orang yang tenang. Anak itu disiapkan oleh orang tuanya, bapaknya, ibunya investasi untuk akhirat melalui anaknya. Disiapkan beramal saleh, disiapkan dengan Al-Quran. Tiba-tiba saat dihisab, Allah langsung perintahkan anak itu untuk membawa bapak ibunya, gandeng langsung bapak ibunya. Dan pasanganmu serta keluargamu di belakangmu. Dan dahsyatnya diperintahkan semua malaikat berdiri di depan pintu surga untuk menyambut keluarga besar ini. Dan semua mengucapkan selamat. Itu ada di ayat 23 sampai 24 di surah 13. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar masuk taman surga. Masuknya lewat tamannya, Bu. Yang indah itu. Jadi antara Firdaus paling tinggi dengan surga yang paling rendah di bawah, maaf, serendah-rendahnya tetap surga ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh manusia biasa sebelumnya, tidak pernah terdengar kisahnya sama dengan yang dibayangkan. Kita dengar kisahnya, kita melamun, gak seperti lamunan kita, lebih indah daripada itu. Ya, makanya surga gak bisa disifati dengan fiksi dan fiktif, gak bisa. Walaupun kita berimajinasi, tapi imajinasi itu gak sama dengan realnya, lebih indah daripada itu. Makanya Nabi 15 abad yang lalu sudah mengatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak bisa diimajinasikan sama sesuai itu, lebih indah daripada itu. Itu yang biasa, bayangkan bagaimana yang di atasnya. Nah, ini masuk lewat tamannya, tengah-tengahnya, diperintahkan malaikat. Sebelum diperintahkan, perhatikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Dan bapak ibunya yang soleh, yang menginvestasikan anak itu sebagai kebanggaan saat dipanggil yaumul hisab. Abdurrahman dipanggil. Begitu mau dihisab langsung kalimatnya, gandeng aja langsung bapak ibumu, bawa. Istrimu, pasanganmu, bawa. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga besarnya. Ternyata ini keluarga besar kompak. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji, ada cucu pun disekolahkan supaya ngaji. Berangkat bareng-bareng ngaji gitu, insyaallah. Murajaah kalau sempat bareng-bareng, tak sempat disiapkan sehari ngaji. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat diperintahkan untuk berdiri di depan pintu surga, masuk ngunjungin tuh. Mereka berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar karena Anda sabar menjaga amal soleh itu kompak sekeluarga sampai wafat, sampai berada di tempat ini. Fa ni'ma uqbadar, sekarang silahkan nikmati, nggak ada capek lagi, nggak ada lelah lagi, nggak ada sabar yang sebelumnya dirasakan, sekarang tinggal kenikmatan. Silahkan nikmati di tempat terindah ini yang belum pernah dijamah. Nah, Syekh Mustafa Az-Zuhaili memahami itu, menyiapkan. Maka disiapkan dengan istrinya kompak. Anaknya disiapkan, dididik pertama kali, dimasukkan ke pesantren. Nah, karena tumbuh di lingkungan yang penuh iman dan ilmu, maka anak pun terbawa, yang dicari iman dan ilmu, iman dan ilmu. Gitu. Maka ketika mulai sekolah pun pengennya nambah. Berangkat ke Mesir, langsung ngambil dua kampus.
di Al-Azhar, ya, ngambil syariah, di Ainus Syams ngambil hukum. Selesai S2, selesai S3. Tahun 75 dapat profesor. Jadi kematangannya hampir di semua bidang. Sekarang kalau kita cari buku, hampir buku apapun di bidang ilmu apapun itu ada karyanya beliau, hampir demikian. Di tafsir ada, di akidah ada, di fikih ada, usul fikih memang pakarnya. Masuk ke hadis ada juga. Nah, jadi kalau sudah bapaknya takwa, ibunya takwa, anaknya dididik dengan iman dan takwa, maka insya Allah orang tua yang sukses itu berhasil mendidik anaknya melebihi kemampuan orang tuanya. Walaupun tetap tidak bisa menyamai ilmu anak itu, kesolehan anak itu menyamai derajat orang tuanya. Jadi walaupun anak lebih pintar dari orang tua, tetap yang unggul, yang istimewa orang tuanya. Sebab ibu itu kalau sedang angkat tangannya berdoa, akan menentukan mudah dan sulitnya karir anaknya. Antum nih yang kerja-kerja, kalau susah-susah, cek ada masalah apa dengan ibunya. Cek dulu. Ya. Kalau nggak ada dengan ibu, cek dengan pasangannya, dengan istri. Jangan sampai mau kerja, ada masalah dengan istri. Itu nggak akan nyaman itu. Malaikat Mikail pun nanti menahan itu. Ya, itu coba cek. Itu secara psikologi juga bisa diterangkan. Antum berangkat nggak akan enak. Kiai, dosen, ya, guru-guru di kantor. Kalau mau ngajar, kata para ulama, jangan masalah rumah dibawa ke tempat ajar, simpan di luar. Begitu masuk jadi dosen, keluar bawa lagi masalah, silahkan. Itu ada adabnya demikian. Nah, jangan sampai antum dibentak istri di rumah, yang dimarahin mahasiswa. Ke bawah. Nah, itu sampai di situ diatur itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kitabnya, kita bawa oleh-oleh dulu. Pulang-pulang, upayakan tata keluarga ini mumpung masih hidup. Kalau besok-besok meninggal, kesempatannya nggak ada lagi. Yang terpilih mendengar kisah ini dan belajar tentang kitab ini, kita, bukan yang lain. Artinya ada keinginan Allah di situ. Kalau ada masyiatullah dan masyiatuna, keinginan Allah dan keinginan kita, rumusnya ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah.